Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan sekarang kita sampai pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun penjelasan-penjelasan tentang faidah yang tersirat dalam surat Al-Fatihah itu telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita baca tafsirnya. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang kata harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Jadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya adalah nakhussuka wahdak, kami mengkhususkan untukmu, khassa yahussu, mengkhususkan. Kami mengkhususkan untukmu wahdaka semata, bil ibadati, di dalam beribadah, wal isti'anati, dan meminta pertolongan. Kenapa bisa diterjemahkan kami mengkhususkan untukmu semata? Atau biasanya kalau kita lihat terjemahan hanya kepadamu. Benar bukan? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan ini juga sama seperti nakhussuka wahdak, kami mengkhususkan untukmu semata, hanya kepadamu kami mengkhususkan untukmu semata dalam beribadah dan meminta pertolongan. Apa? Kok bisa jadi seperti itu terjemahannya? Dikarenakan sebuah kaidah, li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena bahwasanya mengedepankan ma'mul itu memberikan faedah pembatas, memberikan faedah pembatasan. Maksudnya bagaimana mengedepankan ma'mul? Dalam bahasa Arab, perhatikan ini, ana minta antum fokus. Ada yang namanya amil. Sama. Kemudian yang kedua ada yang namanya ma'mul. Dan yang ketiga ada namanya amal. Antum gak catat? Ngelebihi Imam Syafi'i kayak antum ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dicatatlah. Amil, ma'mul, amal. Apa itu amil? Amil itu adalah yang mempengaruhi. Ma'mul yang dipengaruhi. Amil yang mempengaruhi, ma'mul yang dipengaruhi. Amal hasil dari pengaruhan. Hasil dari pengaruhan. Kita sudah tahu bahwa saya ba itu menjarkan kata setelahnya, benar bukan? Bismi. Berarti kita katakan ba di situ adalah amil. Kenapa? Karena dia mempengaruhi, kata setelahnya menjadi majrur. Paham insyaallah? Ba-nya apa? Amil. Isminya yang dipengaruhi oleh ba itu apa namanya? Ma'mul, karena dia yang dipengaruhi oleh ba.
Amalnya mana? Amalnya itu kasrohnya, hasil dari pengaruhan, kasroh. Hasil dari pengaruhan ba. Paham insyaallah? Jadi bismi amalnya mana? Ba. Ma'mulnya ismi. Amalnya kasroh. Allah. Kemudian kalau misalnya anak katakan Daraba Zaidun Muhammadan. Zaid telah Muhammad. Ya, daraba berarti apa? Memarfu'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Berarti amilnya mana? Ada yang tahu? Hisham amilnya mana? Anas? Tadi ada bilang daraba yang memarfu'kan fa'il dan yang menasabkan maf'ul bih. Daraba Zaidun memarfu'kan fa'il Zaidun dan menasabkan maf'ul bih Muhammadan. Berarti amilnya mana, Gio? Amilnya mana? Daraba amilnya. Ma'mulnya mana aja? Zaidun juga ma'mul dipengaruhi oleh daraba. Muhammadan juga ma'mul dipengaruhi oleh daraba. Amalnya mana? Kalau dari Zaidun amalnya apa? Dhamma. Muhammadan amalnya apa? Fathah. Seperti itu. Dan di sini dalam sebuah kaidah li'anna taqdimal ma'mul, mengedepankan ma'mul daripada amil. Karena di situ iyyaka ma'mul dia. Asal katanya na'buduka, ka ma'mul dipengaruhi. Tapi di situ dia didepankan iyyaka ma'mulnya daripada amilnya, karena amilnya kan na'budunya tuh. Maka dia memberikan faedah pembatasan, sehingga maknanya hanya kepadamulah kami beribadah. Kami mengkhususkan kepadamu semata dalam beribadah. Nah, ini lihat kalau orang yang dia paham kaidah-kaidah seperti ini, masya Allah. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhul hasra. Dan dia adalah penetapan hukum terhadap apa yang disebutkan, yaitu hanya kepadamulah kami beribadah. Wa nafyuhul hasra, dan menafikan pembatasan, yaitu tidak berarti kepada selainmu. Kita hanya beribadah kepadamu saja, tidak kepada selainmu. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Ya sama dia tadi kayak. Dan dia adalah menetapkan hukum terhadap apa yang disebutkan. Menetapkan hukum untuk yang disebutkan, yaitu kami hanya beribadah kepadamu. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikannya dari apa yang selainnya, yaitu tidak beribadah kepada selainmu, hanya kepada Allah. Kemudian di sini kata Syekh, faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairaka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Karena adanya kaidah tersebut, li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, faka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu, wala na'budu ghairaka, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Jadi kami hanya beribadah kepadamu saja dan tidak beribadah kepada selainmu. Itu makna dari iyyaka na'budu. Dan wa nasta'inu bika, kami meminta pertolongan kepadamu, wala nasta'inu bi ghairika, dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Itu makna dari wa iyyaka nasta'in, yaitu kami hanya meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta kepada selainmu. Kemudian lihat di sini penjelasan lagi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa taqdimul ibadati ala isti'anati min babi taqdimil 'ammi 'ala al-khasi wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Lihat di sini, kenapa di situ yang didepankan na'budu dulu baru nasta'in? Kenapa enggak disebutkan iyyaka nasta'in dulu baru wa iyyaka na'budu? Kata Syekh rahimahullah ta'ala di sini, wa taqdimul ibadati 'alal isti'anati min babi taqdimil 'ammi 'alal khas 'alal khasi. Wa taqdimul ibadati 'alal isti'anati, dan mengedepankan ibadah
daripada isti'anah, meminta pertolongan. Kan di situ yang di depan kan apa? Iyyaka na'budu dulu, benar bukan? Meminta hanya kepadamu lah kami beribadah dulu. Daripada iyyaka nasta'in nomor 2 itu. Dan itu dia termasuk bab taqdimil 'ami 'alal khasi, mengedepankan yang umum daripada yang khusus. Maksudnya gimana? Maksudnya ibadah itu adalah sesuatu yang umum. Ibadah itu mencakup sholat, mencakup juga zakat, puasa, tauhid, mengharap, rasa takut, dan juga meminta pertolongan termasuk dari ibadah. Dan nasta'in al-isti'anah dia khusus. Apa tujuannya? Udah disebutkan ibadah yang dimana seharusnya itu sudah mencakup isti'anah, meminta pertolongan. Tapi disebutkan lagi isti'anah. Tujuannya itu wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Yaitu agar memperhatikan dengan mengedepankan hak Allah daripada hak hambanya. Jadi kita kedepankan dulu hak Allah daripada hak hambanya. Kita tunaikan dulu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkannya, mengesakannya. Paham maksudnya? Min babi taqdimil 'ami 'alal khas. Misalnya anak katakan telah datang murid-murid dan alfi. Kan kenapa disebutkan alfi? Kan murid-murid juga sudah mencakup alfi, benar bukan? Ana sebutkan alfi karena ana memberikan perhatian karena sebab alfi pintar contohnya. Misal Dimas dan Dimas pintar berarti misalnya, masya Allah. Itu maksudnya ya. Dan di sini disebutkan ibadah, kemudian disebutkan isti'anah, padahal ibadah sudah mencakup isti'anah. Kemudian apa itu ibadah? Di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah dia adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup lima yuhibbuhu Allah wa yardah, mencakup terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal a'mali wal aqwali, dari berupa perbuatan dan perkataan, adh-dhahirati wal batinati, yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi itu adalah ibadah. Ya, ketika kita mengetahui definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, dan itu terdapat dalam kitabnya Al-Ubudiyah, sehingga pemahaman kita terhadap ibadah itu akan lebih luas. Karena sebagian orang awam itu mengira ibadah ya cuman sholat, cuman zakat, cuman puasa, ya cuman itu aja rukun Islam. Tapi kalau orang udah paham definisi ini, dia akan mengatakan memberikan senyuman kepada saudaranya itu ibadah. Ketika kita memakai pakaian memulai dengan tangan kanan kita, itu ibadah. Ketika kita melangkahkan kaki kita melalui kaki kanan, ya, ketika ingin ke masjid, itu dia akan menjadi ibadah, ya, apabila diniatkan karena Allah. Apabila kita makan niatnya karena Allah, akan menjadi ibadah. Karena ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup lima yuhibbuhullah wa yardah, terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan meridhoi. Allah mencintai, Allah meridhoi seseorang yang ketika melangkahkan kakinya ke masjid dahului kaki kanan, dia itu ibadah. Allah mencintai, meridhoi ketika seseorang menebarkan salam kepada sesama kaum muslimin, maka itu dia ibadah. Jadi ibadah adalah setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi?
Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan dua syarat tentunya. Syarat dari ibadah itu sendiri. Apa yang pertama? Ikhlas. Dan yang kedua mutaba'ah. Ketika seseorang ikhlas, mutaba'ah, maka amalan yang ia lakukan tersebut akan menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dirinya. Minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati, berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ketika dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah, maka itu bukan dicintai oleh Allah dan bukan juga diridhoi. Dan sebaliknya, ketika dia mutaba'ah tapi tidak ikhlas, maka itu juga tidak dicintai oleh Allah dan tidak juga diridhoi. Karena ibadah itu adalah yang dicintai oleh Allah dan diridhoi dari perkataan, perbuatan yang nampak dan maupun yang tersembunyi. Dan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi itu adalah yang ikhlas dan mutaba'ah. Wal isti'anah, apa isti'anah? Hiyal i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri ma'a thiqati bihi fi tahsili dzalika. Lihat isti'anah. Isti'anah dia adalah al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'timad apa? Bersandar. Fi jalbil manafi'i, di dalam mendapatkan manfaat-manfaat. Wa daf'il madarri, dan menolak kemudaratan. Ma'athiqati bihi, diiringi dengan keyakinan terhadap Allah. Bihi itu kembali kepada Allah. Fi tahsili dzalika, dalam menghasilkan hal itu. Jadi kita bersandar kepada Allah ketika ingin mendapatkan manfaat dan ketika ingin menolak mudarat, dan kita yakin, bersandar kemudian yakin, ma'athiqati bihi, diiringi dengan keyakinan di dalam melaksanakan atau di dalam menghasilkan hal itu. Fi tahsili dzalika. Kemudian wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi humal wasilatu lis sa'adatil abadiyati wan najati min jami'is syururi. Kemudian lihat di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ini juga salah satu rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Kenapa disebutkan na'budu dan nasta'in? Sedangkan jenis-jenis dari ibadah itu banyak. Kenapa tidak disebutkan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli? Kenapa tidak disebutkan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasum? Kenapa enggak disebutkan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nahujju? Kenapa hanya disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebabnya adalah yaitu wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi, melaksanakan beribadah kepada Allah, wal isti'anati bihi, dan meminta pertolongan kepada Allah. Humal wasilatu lis sa'adatil abadiyati, keduanya adalah perantara untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Beribadah dan meminta pertolongan, perantara untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'is syururi, dan keselamatan dari semua keburukan-keburukan. Dan itu salah satu rahasianya. Kenapa disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena keduanya adalah wasilah, perantara yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari semua jenis-jenis keburukan. Maka apa kata Syekh? Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Lihat di sini, perhatikan. Fala sabila ilan najati, maka tidak ada jalan kepada keselamatan, tidak ada jalan menuju keselamatan illa bil qiyami bihima, kecuali dengan melaksanakan keduanya. Melaksanakan ibadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nggak ada jalan kecuali dengan dua jalan tersebut.
Wa innama takunul ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallahi. Dan ini sudah kita bahas ya. Wa innama takunul ibadatu ibadatan, dan sesungguhnya ibadah itu hanyalah dinamakan ibadah. Kapan ibadah dikatakan ibadah? Idza kanat ma'khudatan an Rasulillah, apabila ibadah tersebut diambil dari Rasulullah, yang ini yang dinamakan mutaba'ah. Jadi kapan sesuatu dinamakan ibadah? Ketika dia ma'khudatan an Rasulillah, diambil dari Rasulullah, yaitu mutaba'ah. Dan yang kedua, maqsudan biha wajah Allahi, yang dimaksudkan dengan ibadah tersebut adalah wajah Allah. Dan ini apa? Ikhlas. Fabihadainil amraini takunu ibadatan, maka dengan dua sebab perkara ini, mutaba'ah dan ikhlas, sesuatu akan dikatakan ibadah. Kemudian lihat di sini, wa dzakaral isti'anata ba'dal ibadati ma'aduhuliha fiha lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa dzakaral isti'anati atau wa dzakaral isti'anata ba'dal ibadati, dan Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah, ma'aduhuliha fiha, padahal isti'anah itu masuk dalam kategori ibadah. Sebabnya adalah lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati, karena butuhnya seorang hamba pada semua ibadah-ibadahnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham insyaallah? Ana ulangi. Kenapa Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah? Isti'anah setelah ibadah. Jadi kenapa Allah menyebutkan ibadah lalu kemudian isti'anah? Yaitu isti'anah setelah ibadah. Padahal isti'anah itu termasuk dalam kategori ibadah. Itu sebabnya karena lihtiyajil abdi, butuhnya seorang hamba, fi jami'i ibadatihi, pada semua ibadah-ibadahnya, ilal isti'anati billahi, kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Lihat di sini, perhatikan penting ini terakhir, habis ini kita tutup. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu, maka sesungguhnya apabila Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu ma yuriduhu, maka tidak akan terjadi baginya apa yang ia inginkan dari melakukan perbuatan, yaitu melakukan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, ketika kita menjawab azan hayya 'alas shalah, marilah kita menuju salat, melaksanakan salat, ya, marilah kita salat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan seorang hamba itu butuh pada semua ibadah-ibadahnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah tidak menolongnya, maka dia tidak akan bisa melakukan ibadah tersebut. Dia tidak akan bisa melakukan perintah-perintah Allah, dan tidak akan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Masyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pertemuan kita sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.